Selamat pagi, kembali dengan Fauzi dari Medan. 15 menit dan maksimal setengah jam ke depan kita akan membahas market dan beberapa potensi serta peluang baik di sesi Asia, Eropa maupun nanti malam di sesi Amerika. Tentunya dengan waktu transaksi Indonesia bagian barat. Sesuai dengan yang dilaporkan oleh Bapak Dwi Aviono, saya langsung saja untuk ke materi pokok trading point dan trading fokus kita. Yang pertama adalah di pound sterling. Bahwasanya pound sterling sepanjang umurnya pound sterling itu eh, kita ketahui sesuai dengan data pernah di level 2.70-an ya. Barangkali data histori teman-teman di angka 2.1 ya. Tapi di data saya ada di 2.70-an. Nah, oleh karena itu, kita harus lihat bahwasanya apa yang terjadi dengan apresiasi mata uang pound sterling selama 10 bulan kurang lebih ini sudah mencapai rebound di 38,2%, 1,6790-an dari penurunan drastis yang terjadi sejak 2008 di mana awal mula perbankan mengalami kejatuhan secara finansial. Nah, pemerintah kemudian mengambil alih dan membantu stimulus dengan beberapa kebijakan dan program stimulus dan sampai hari ini ekonomi dilaporkan perlahan mulai membaik dan fokus dari pemerintah dan ekonomi di semua negara adalah perbaikan dari sektor pengangguran dan tenaga kerja. Nah, tentunya jika target pekerjaan dan pengangguran sudah tercapai, langkah selanjutnya yang harus difikirkan adalah tingkat produksi manufaktur ataupun industri. Nah, fundamental ini harus diukur dan ditentukan barometernya sehat atau tidak ya. Yang pertama sekali harus ada orang yang bekerja dulu, kemudian pekerjaannya juga bagus, baru kemudian jualannya ya. Bahasa pasarannya demikian, orang yang bekerja, kemudian pekerjaannya, kemudian barang yang didagangkan. Nah, pekerjaan orang yang bekerja berarti adalah fokusnya pengangguran serta tenaga kerja. Kalau pekerjaan adalah fokusnya industri dan manufaktur. Nah, sedangkan dagangan, barangan, jualannya adalah ekspor dan impor. Kesemuanya itu adalah untuk cash inflow, neraca perdagangan negara, baik itu secara eksplisit adalah industri, manufaktur, pengusaha bisnis maupun penerimaan pajak negara dari sektor itu, maka kita melihat apresiasi pound sterling selama 1 bulan ini sudah dipandang cukup memuaskan di level 1.6850-an. Nah, tentunya ekspektasi dari semua analis tentang kenaikan tingkat suku bunga itu akan terjadi nantinya jika progres penguatan ekonomi di Inggris ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu saya buat sebuah outlook kemungkinan untuk positif news di Inggris ini bisa saja mendongkrak mata uang pound sterlingnya di 1.7550-an. Nah, kita kemarin punya satu analisa jangka pendek bahwasanya di level 1.6700 itu merupakan dan 1.69 dan 1.70 itu adalah level psikologis tertinggi dari grafik monthly. Memang benar ternyata ada potensi koreksi sedikit untuk mata uang pound sterling. Namun dari realistis apa yang terjadi dengan pergerakan mata uang pound sterling ini nanti jikanya Inggris menaikkan suku bunga maka akan terjadi nilai intrinsik mata uang pound sterling yang akan mendominasi dari nilai tukar terhadap US dollar. Oleh karena itu teman-teman semuanya, walaupun dari sisi teknikal market sudah mengalami overbought dan jenuh beli, jenuh jual ya, sudah terlalu tinggi harganya, sudah overbought ya, sudah jenuh beli. Banyak traders melakukan posisi short sell untuk mata uang pound sterling sesuai dengan formasi Elliott Wave dan siklus monthly mata uang pound sterling di 1.6800
posisinya rekomendasi sell. Lebih spesifik nanti akan kita lihat di time frame pendek. Namun bagi Anda yang ingin memperhatikan jangka panjang, tetap mengkalkulasikan previous low di sini. Ini tahun 2005 di kisaran 1,72 dan 75 ya. Jadi teman-teman semua 1,68 ke 1,75 ini kurang lebih ada sekitar 700 poin lagi ya. 700 poin lagi kemungkinan potensi kenaikan mata uang pound sterling jika beritanya positif. Nah, hari ini sampai hari ini laporan fundamental dan ekonomi Inggris secara keseluruhan sudah 2-3 bulan ini berkaitan terus dengan masalah industri, kemudian manufaktur, purchasing manager index, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, fokus pertama adalah tenaga kerja, kedua adalah jenis pekerjaan itu sendiri atau industrinya, baru nanti selanjutnya adalah ekspor. Nah, jika pemerintah harus jika pemerintah melakukan aksi yang mendukung pekerjaan manufaktur dan industri ini, tentunya tarif pajak dan tarif bea masuk keluar, tentunya pajak masuk barang-barang mentah dan import dari Inggris ini harus rendah. Nah, ingat jika mata uang sebuah negara mengalami penguatan, bagi negara tersebut jika tidak memiliki sumber daya alam, maka ini kesempatan untuk mengimpor banyak-banyak bahan baku. Sekali lagi, ya, dengan mengalami penguatan sebuah mata uang negara yang tidak memiliki sumber daya alam, maka penguatan mata uang negara tersebut adalah sebuah kesempatan untuk mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Ya, ini adalah sebuah kebijakan politik ekonomi yang harus dimengerti. Nah, nantinya setelah barang bahan baku itu masuk ke dalam negeri, setelah negeri itu membeli barang bahan baku, ini diolah menjadi bahan barang jadi, kemudian dijual kembali. Nah, kalau dijual kembali, mata uang ini tidak boleh menguat karena akan mahal harganya, harus melemah. Oleh karena itu, kalau fokus pemerintah adalah industri dan manufaktur, maka main poinnya adalah target untuk mata uang pound sterling adalah mengalami penguatan. Jadi kuncinya adalah jika beritanya positif untuk industri dan manufaktur, mata uang pound sterling ini akan menguat di level kisaran 1,75. Hati-hati teman-teman, kemarin kita sudah strategi jangka pendek untuk sell di 1,68 beberapa kali, namun secara teknikal ini sudah di atas level Fibonacci 1,6800. Pak Dwi, barangkali sebelum saya lanjut, sudut pandang saya dan kajian secara makro bisa ditambahin, Pak. Iya, sebetulnya menarik tetap di counseling karena sisi positif yang terus-menerus berada berpihak di fundamental counseling. Di samping satu pertanyaan sebetulnya, apakah tidak rugi bagi counseling terus terangkat apabila terjadi asumsi bahwa dia menerima pendapatan dari ekspor itu dalam bentuk dolar? Dolar yang semakin lemah terhadap pound sterling juga mempengaruhi trade balance seharusnya apabila dengan asumsi dia terima dolar. Kemudian juga uh, sepertinya sudah pada saatnya terjadi reversal di pound sterling kalau gitu dengan asumsi seperti itu. Rugi, Ya Pak. Pak. Tapi harusnya rugi ya. Tapi kita tahu bahwa saya notasi kurs ini GBP posisinya di depan ya. Berarti dia mata uang base, mata uang yang diukur. Sedangkan counternya adalah dolar. Nah, seluruh dunia ini satu-satunya mata uang yang di belakangnya adalah GBP adalah euro ya. Kalau mau dihitung dari neraca perdagangan internasional. Jadi kalau dari statement Pak Dwi tadi, dia akan mengalami kerugian dengan penguatan mata uangnya, benar jika mata uang dia sebagai counter. Ya, artinya ini GBP masih dominasi dan superior dibandingkan mata uang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan rupiah sekarang posisinya di depan terhadap US dollar, maka penguatan rupiah ini akan membuat kita semakin superior. Mari kita dukung untuk cinta dengan rupiah, gitulah kira-kira. Nah, jadi logika sederhana dengan adanya penguatan pound sterling terhadap US dollar sebagai
nilai tukar perdagangan internasional yang eh, dipakai. Contoh saja misalkan Inggris tidak punya biji besi, ya Pak Dwi. Jadi kalau misalkan Inggris tidak punya biji besi, dia mau produksi baja, dia mau produksi tank, dia mau produksi kapal tempur, kapal laut segala macam, ini harus menggunakan biji besi untuk menggunakan bajanya. Nah, kalau misalkan mata uangnya melemah, dari sisi ekspor memang bagus, tapi dari sisi impor, dia akan mengimpor biji besi sangat sedikit karena nilai tukarnya melemah. Oleh karena itu, saya punya sudut pandang bahwasanya Inggris belum belum tidak memiliki banyak sumber daya alam yang mereka miliki dibandingkan negara lain termasuk Indonesia apalagi. Oleh karena itu mata uang pound sterling ini harus menguat untuk mengimpor raw material tadi. Jadi ada sebuah skema dan sistem yang harus rapi dan terencana dari mulai tenaga kerjanya dulu yang harus dikuatkan, kemudian industrinya yang harus distabilkan, baru jualannya, dagangannya demikian. Nah, eh, itu dari view-nya saya, Pak Dwi. Oke, berarti kalau dari paham seperti itu, kalau kita melihat dari ekspor total atau ekspor kebanyakan, sebetulnya pound sterling itu kebanyakan ke wilayah euro, ya. Ya, Berarti betul. kita harus berhubungan dengan euro. Nah, kalau berhubungan dengan euro berarti cross rate yang kita main yaitu euro pound sterling. Memang base-nya itu euro pound sterling. Saya kira juga mempunyai korelasi yang positif. Kemudian euro sendiri beberapa saat yang lalu dalam keadaan kenaikan, ya kenaikan itu mungkin yang menyebabkan bahwa trade balance si pound sterling ini masih dalam keadaan positif, masih dalam keadaan bagus. Beda halnya apabila kebijakan dari eurozone itu terus untuk menekan keadaan euro terhadap dolar. Berarti siap-siap juga untuk pound sterling terjadi penurunan. Jadi euro dulu yang turun, baru pound sterling. Kita lihat dari data juga korelasi yang cukup sebetulnya positif antara euro dolar dengan pound sterling dolar itu sekitar di atas 70 ya, di atas plus 70. Artinya setiap kenaikan euro dolar itu searah dengan kenaikan dari pound sterling dolar, Pak ya. Ya, saya coba akan melebar sedikit terhadap berita. Hari ini ada laporan kenaikan defisit fiskal Inggris. Nah, di sini kan terlihat Pak Dwi ya, fiskal ini kan berarti kaitannya dengan pajak dan tarif bea masuk ataupun keluar. Berarti kalau defisit fiskal Inggris, nah sekarang kedepannya yang harus harus diperhatikan oleh pemerintah dan pengatur kebijakan adalah masalah setoran pajak ya, aturan setoran ke pemerintah yang harus dibagusin. Nah, ini kan tentunya nanti harus berkaitan dengan volume ekspor dan impor yang logika sederhananya kalau impor kalau kita bebani pajak lagi kan nggak mungkin gitu ya, banyak sekali kecuali pemerintahnya jahat banget sama negara sama rakyatnya, kita impor malah beban pajaknya dinaikin lagi, kita ekspor malah uh, uh, sorry, kita ekspor beban pajaknya malah ditinggiin lagi, kita impor malah pajaknya dikurangin. Nah, artinya kalau misalkan pemerintah menerapkan pajak tarif impor murah, ini berarti berpihak kepada eksportir di luar negeri sana. Nah, kalau misalkan pemerintah memberikan tarif pajak ekspor murah, berarti ini mendukung rakyatnya eh, untuk lebih baik lagi. Nah, kita sudah bisa bisa tahu bahwasanya konsep kebijakan moneter dan politik ini harus kita lihat dengan bijaksana. Oleh karena itu, kalau ada berita tentang defisit fiskal Inggris, tentunya ini berkaitan dengan yang selama ini Inggris lakukan adalah impor, bukan ekspor Pak Dwi. Nah, kalau dia impor, berarti tentu kan ini uang keluar ya, uang keluar barang masuk, belum bisa jualan. Nah, wajar saja kalau misalkan defisit. Logika orang akan sedikit aneh, loh ini mata uang pound sterlingnya menguat, tapi kok fiskal Inggrisnya melemah ya. Nah, jadi sebenarnya penjelasannya adalah yang dilakukan yang terjadi di Inggris sana, kenyataan realistisnya di sana lagi banyak-banyak impornya untuk raw material, termasuk dari negara-negara Balkan dan Timur Tengah berkaitan dengan mineral dan logam biji-biji tambang. Oke, untuk di pound saya kira cukup pembahasannya. Silakan, Pak. Kita ya kita akan masuk ke euro.
pas sekali tadi dengan penjelasan Pak Adli korelasi antara transaksi perdagangan Inggris dengan Eropa. Nah, jika penguatan terjadi di Inggris, maka terjadi pelemahan di euro. Sebaliknya, jika terjadi pelemahan di Inggris, maka terjadi penguatan euro. Dengan catatan, tanda kutip bahwasannya volume ekspor dan impor hanya terjadi antara dua negara ini saja, dua wilayah ini saja maksud saya. Nah, terlihat dari wave dan market euronya yang membentuk double top kemarin ini sempurna banget, sudah break di 3690-an atau kita genapkan 1.3700, market sudah breakdown, maka ini eh, teknik penghitungannya adalah mengukur double top sebagai resisten, kemudian neckline, garis neckline di 1.3690 ini sebagai support yang dia break, kemudian kita tarik Fibonacci dengan menarik terbalik ya dari titik low ke swing high, maka terlihat target hit potensial areanya di 1.3553 ya. Jadi target penurunan lebih lanjut continuous untuk euro potensi besarnya di 1.35531. Nah, ini masih ada kesempatan teman-teman melirik harga 1.3700 resisten ini sebagai area sell kembali. Ya, teman-teman jangan menempatkan posisi buy dulu karena walaupun ada kemungkinan rebound kecil ini, tapi Anda sudah melanggar tren yang terjadi. Ingat ini sudah break support, berarti entry point kita adalah di resisten. Market sudah break support, berarti kita adalah sell area di resisten. Apakah di resisten support sebelumnya, resisten 2 dan resisten 3 dengan target penurunan di 3553. Untuk euro demikian. Kemudian kita langsung ke Asia dari Euro. Ya, Pak. Sedikit. Ada hal yang menarik sebetulnya antara euro dengan pound sterling. Coba dibuka euro pound sterling dengan daily, itu terjadi penurunan yang rata-rata terjadi stagnan. Tetapi kali ini dari awal bulan ini itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dalam arti kata, penekanan euro ini sendiri membuat lebih rendah euro daripada pound sterling di chart euro pound sterling, Pak. Nggak, maksud saya ngelihat euro sekarang tertekan oleh pound sterling. Ini betul apa yang kita bahas ini tadi persis. Oh gitu ya. Oke, bisa kita lanjut Pak Di? Oke, lanjut Pak. Oke, mohon maaf sekali lagi kita mulai lagi konsentrasi untuk slide berikutnya. Setelah dari Eropa kita jalan-jalan ke Asia, ke Hong Kong. Hang Seng ini trading plan yang sudah kita uh, gambar dengan baik. Setelah membentuk double bottom di sini market rebound, kemudian break trend line. Trend line diukur terus menjadi uh, resisten ya, kemudian menjadi support, kemari market rebound lagi. Nah, dari level Fibonacci di level 22.800 dan sampai sekarang yang menyentuh 23.000 kemarin. Ini adalah zona-zona resisten ya, zona-zona resisten. Memang untuk presisi harga yang akurat 100% itu mesti kita membuat rata average bahwasanya 23.000 angka untuk resisten psikologi Hang Seng. Sampai bulan Juni kalau tidak ada statement-statement yang berbahaya dari petinggi perbankan, saya kira market Hang Seng ini akan swing ke level 23.000, kemudian bisa saja naik, kemudian nyentuh kembali ke bawah 23.000, naik ke bawah lagi 23.000, begitu terus. Nah, artinya kenapa demikian prediksi dan ekspektasi saya?
apa yang terjadi di dunia ini sekarang ini, apa-apa sudah mahal dikarenakan ongkos produksi dunia industri dan manufaktur itu tinggi karena harga minyak mentah sekarang sudah di atas $100 ya. Itu aja ukurannya. Jadi kalaupun ada berita positif dan berita yang baik untuk menggerakkan indeks saham bergerak naik, saya kira hanya terbatas momentumnya. Ditambah lagi setelah 5 tahun terakhir ini performa indeks seluruh dunia ini luar biasa. Saya kira mungkin akan ada sebuah wave dan gelombang tsunami terhadap indeks yang sangat besar yang kita nggak tahu dan kita belum bisa prediksi kapan itu terjadi. Namun sudah ada bayangan-bayangan dan feel dari histori yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Artinya uh, krisis uh, krisis politik di Asia Tenggara, termasuk di Thailand, kemudian di Taiwan, kemudian di Korea dan China, ditambah lagi Ukraina dan Rusia, Amerika jauh-jauh pun ikut campur ngurusin di Timur Tengah dan Rusia. Ini tanda-tanda bahwasanya uh, ada kemungkinan kepercayaan dan kekhawatiran semua investor terhadap pasar modal ini akan anjlok. Oleh karena itu selalu saya wanti-wanti teman-teman yang sudah memiliki performa portofolio yang cukup bagus di saham, saran saya lebih baik diakumulasikan ke dalam aset fisik. Atau Anda bisa mendiversifikasi portofolio Anda di pasar derivatif yang bisa menempatkan posisi short selling di semua instrumen dan objek investasi termasuk Hang Seng ya. Oleh karena itu untuk trading plan di Hang Seng 23.400 ini adalah sudden death untuk level Hang Seng sebagai risk level dan risiko yang harus diukur ya teman-teman. Ya, 23.400 sebagai level sudden death untuk Hang Seng. Strategi kita masih tetap short sell dengan memperhitungkan kalkulasi modal dan harga yang sudah kita sampaikan di monitor. Untuk selanjutnya kita akan ke Jepang. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya jangan terjebak dengan safe haven yang terjadi di Jepang. Karena pada hakikatnya Jepang ini bisa saja melakukan politik dumping policy ya, yang membuat harga dalam negeri lebih murah atau membuat harga dalam negeri semakin mahal. Oleh karena itu, ada berita juga di Monex Daily hari ini bahwasanya banyak pihak investor yang mengurangi Jepang sebagai safe haven ya. Perbaikan manufaktur Cina merugikan yen yang mempengaruhi pengurangan permintaan safe haven. Berarti apa yang saya sampaikan kemarin ini 80% berarti akurasi yang tepat. Dan pelemahan yen berarti secara umum akan menyebabkan korelasi Nikkei mengalami kenaikan. Kenaikannya di berapa? Saya sudah buat satu shadow Fibonacci di sini. 14.400 sudah touch, 14.800 ini akan touch ya. Berarti untuk Nikkei untuk jangka pendek, level-level hit akan mengalami kenaikan di 14.800, tapi sekali lagi saya sampaikan, ini bukan menggambarkan performa saham yang baik, karena apa-apa ukurannya sudah mahal dan produksi sudah tinggi. Oleh karena itu, untuk gambaran kecilnya, jangka pendek dan jangka menengah, indeks Nikkei akan berada di level area 14.400 dan 14.800 dengan rentang harga rata-rata harian di 400 poin. Untuk pergerakan mingguan dan bulanan, Hang Seng kita buat di level 15.500 atau 15.450-an dan 13.930-an. Ini adalah level harga besarnya di mana tren besar akan terjadi jika dua level 15.455 13.930 di break salah satu. Ini adalah kerangka untuk di Nikkei. Baik, setelah jalan-jalan ke Asia, kita langsung ke Amerika.
Saya nggak main-main ke negeri kangguru untuk bahas Aussie. Kalau nanti ada pertanyaan boleh dibahas. Nah, untuk di oil, ekspektasi dan target kemarin di 103 dan 104 sudah sempurna. Walaupun ada nilai tengah upper band di sini 105,50, ekspektasinya adalah di atas 105. Eh, Catatan kita adalah closing closing atau closing day-nya di atas 105,50, maka market oil ini akan ke 110. Kemarin kita coba testing untuk mempercepat posisi sell limit di 103,50, hampir terfloating di 104,20 tapi tidak kena stop loss. Eh, Sudah mendekati BIP nih di sini. Barangkali untuk likuidasi bagi Anda yang ada menempatkan posisi sell di 104 adalah di 103,30-an untuk posisi closing ya. Tapi nanti jika market kembali di bawah 103.00, ini potensi untuk balik ke 101-nya akan lebih mendominasi. Teman-teman, berarti kita sudah punya range area untuk trading plan di oil di 105,50 dan di 101,00. Agak cukup besar memang, sekitar $5, tapi harga di sini masih dalam catatan positif bagi oil. Hati-hati sekali lagi dengan level 105,50 kita bisa melakukan spekulasi sell di sini dengan menjaga stop loss ketat saja di atas area 105,50, berarti di 106.00 kita cut loss begitu ya. Ini potensi market swingnya. Oke, hari ini juga saya menyampaikan nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat ada berita dari Amerika Serikat, new home sales, penjualan rumah baru, di mana penjualan rumah baru kalau nanti datanya positif, maka ini akan membuat semua orang happy ya. Artinya bagi orang yang punya rumah baru, tentu rumah baru ini ada yang isinya sudah lengkap, ada yang rumah isinya belum lengkap. Nah, bagi rumah yang isinya sudah lengkap, berarti ini nggak usah kita kaji, terbatas pasti jumlahnya. Pada umumnya, rumah jadi yang baru ini umumnya masih kosong, rumah kosong. Nah, kalau rumah kosong, bagi seorang yang punya rumah baru, tentu dia akan mikir, beli elektronik baru, kemudian beli furniture dan sofa baru, beli kompor baru, beli lemari baru, lampu dan sebagainya macam nih baru. Ini akan menyebabkan semua industri dan perusahaan-perusahaan manufaktur happy ya, dan ekonomi akan dipandang positif. Kesimpulannya, jika new home sales di Amerika bagus, maka ekonomi akan dilaporkan bagus. Nah, ini yang akan menyebabkan dolar indeks akan terdongkrak di atas 80,50 untuk ekspektasi kita nanti malam. Dan sesuai analisa teknikalnya, channelnya juga sudah break di atas 80,00. Demikian morning briefing pagi hari ini dari Medan. Terima kasih Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Kesimpulan yang dapat ditarik untuk hari ini adalah kecenderungan pound sterling untuk naik dikarenakan bagusnya performa beberapa fundamental dari pound sterling, kemudian juga arah performa dari euro masih dalam keadaan penurunan. Kemudian juga dari Asia terlihat Hang Seng berpotensi untuk turun kembali. Kemudian oil. Nah, kalau kita melihat oil saat ini dalam keadaan naik, tetapi terjadi resisten di angka 105, itu ada kecenderungan untuk reversal kembali ke arah harga ke $100 per barrel. Demikian morning briefing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam proses marketing maupun proses transaksi. Namun perlu diingat bahwa seluruh informasi yang ada tidak merupakan satu-satunya informasi yang lengkap untuk dilaksanakan transaksi, namun juga harus dibarengi dengan informasi lainnya. Kemudian juga pendampingan terhadap money management yang ketat juga mempengaruhi performa dari transaksi. Demikian morning briefing kali ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja.